Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini gue akan ngebahas film Ghostbuster yang rilis di tahun 1984. Film ini disutradarai oleh Ivan Reitman dan ditulis oleh Dan Aykroyd yang sekaligus bermain sebagai Stans. Ini pertama kalinya gue nonton Ghostbuster versi 1984. Sebelumnya itu gue nonton versi Kristen Wiig yang rilis di tahun 2016 gitu. Yang menurut gue lebih suka bilang itu Ghostbuster versi SNL sih. Karena main cast-nya banyak banget yang kerja di SNL. Kayak kecuali Melissa McCartney. Mungkin beberapa kali dia ada di SNL. Dan gue gak terlalu tahu banyak tentang film ini sih. Kecuali si Marshmallow dan hantu slime hijau. Sama ada kartunnya pas gue kecil. Jadi ini semua ditonton dari sudut pandang yang cukup fresh sih. Cerita di film ini tentang sekelompok profesor yang ngebuka jasa untuk ngebasmi hantu. Pelan-pelan nama mereka mulai naik. Dan something bad happen gitu. Kayak that's it sih yang bisa gue bilang tanpa spoiler sih. In case ada yang belum pernah nonton film ini juga. Plotnya simple, mudah dimengerti, pace-nya cukup, gak lambat dan gak cepet menurut gue. Ditambah ada unsur komedinya yang datang dari si Bill Murray kebanyakan. Itu jadi lebih menarik gitu. Mungkin dari keempat karakter lainnya sih, si Bill Murray ini kayaknya komedinya yang paling kental ya dari si dia. Dari sisi efek juga cukup oke sih. Ada beberapa yang sedikit dated. Beberapa set kelihatan terlalu simpel menurut gue, terutama di akhir film. Mungkin karena dari sisi teknologi dan budget, tambah ini kan film yang rilis di tahun 84, jadi masih bisa dimaklumin sih. Soundtracknya juga ikonik banget sih, 80s banget, dan menurut gue layak untuk masuk ke memorable soundtrack film of all time. Karena gampang banget dikenalin gitu, udah kayak soundtracknya Jurassic Park atau Star Wars, Robocop menurut gue juga. Cuma dari semua hal itu, gue berasa karakter si Winston ini kurang nyatu dari tim sih. Dan gue gak tahu sengaja atau nggak disengaja dibuat kayak gitu. Mungkin karena dia karakter yang baru bergabung di tengah film. Walaupun di akhir baru sedikit agak ngeblend ya dengan si tim. Venkman dan Dana punya porsi yang punya alur cerita, punya plot sendiri di film ini. Dan ini bikin karakter Venkman jadi sedikit menonjol di antara empat anggota Ghostbuster lainnya karena ngelihat dia sebagai tim Ghostbuster dan ngelihat dia sebagai orang yang coba ngedeketin si Dana sih. Jadi screen time-nya jadi agak lebih banyak. Sama nggak tahu kenapa sampai sekarang gue masih sulit untuk nginget keempat karakter ini sih. Nama-namanya siapa aja, terutama si Stans. Dan setelah nonton film ini gue jadi tahu reference-nya tentang marshmallow. Dijelasin kenapa ada marshmallow besar. Dan ya, so apa film ini layak buat ditonton? Menurut gue yes, sangat layak. Sangat menghibur. Ini film keluarga menurut gue. Mungkin masuk ke salah satu film yang wajib ditonton sebelum meninggal kali ya. Anyway, that's it my review tentang Ghostbuster. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.